Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Fitriana Ayu kembali di program Dialog Fajar kerjasama Suara Surabaya Media dengan Pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Dan pagi ini sudah hadir di studio kawan Ustadz Mim Syaiful Hadi. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi sehat ya Ustadz Mim ya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kenapa sih manusia itu kok rasanya waktu itu kayak kurang terus gitu? Mau disela itu susahnya minta ampun. Nah, itu karena apa dan bagaimana Ustadz mengatasinya begitu? Monggo Ustadz Mim. Terima kasih Mbak Ayu. Kita awali dengan bacaan Hamdalah sebagai ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bersua, dapat berjumpa meskipun hanya di udara ini ya, dengan kawan-kawan semuanya, wabil khusus dengan Pak Ayu Fitriana. Alhamdulillah. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat semuanya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah, ini untuk menanggapi ini pertanyaannya Mbak Ayu. Ini pertanyaan atau keluhan atau curhatan? Iya, ini semuanya jadi satu ya Ustadz ya. Iya. Apalagi kalau sudah memasuki hari baru begitu ya Ustadz ya. Rasanya itu kayak waduh, iki kok gurung nangki nih, gurung nangki. Waduh, kayak gitu Ustaz. Iya, benar. Tapi enak kakek acara bukan tuh acara. Pengangguran banyak acara, nanti gitu ya. Yang pas gitu loh Ustaz. Iya, baik. Kita kutip dulu sabda Rasulullah Muhammad SAW yang sangat penting buat kita sebagai pedoman, sebagai pegangan, acuan kita dalam mengelola kehidupan kita ini. Beliau bersabda, nikmatani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh, rawahul Bukhari. Ada dua kenikmatan yang banyak menipu manusia, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Waktu luang. Faragh itu waktu luang. Jadi sesungguhnya derajatnya sama Mbak Ayu antara sehat dan waktu luang, di mana kedua-duanya sering menjadi justru menjadi ini Rasulullah mengistilahkan dengan penipu paling ulung yang membuat kita terjebak bahkan sampai tersesat. Itu karena waktu atau juga karena kesehatan. Apa maksudnya? Ada dua hal yang membuat kita tertipu. Yang pertama karena menyia-nyiakan, menyepelekan, merendahkan. Jadi kan sering-sering kita ini kan menunda pekerjaan ya. Betul. Kan itu ya. Iya, betul. Setala iso iki, setala. Nah, itu. Begitu kita terbiasa dengan menunda sesuatu, padahal pekerjaan itu bisa kita lakukan saat ini, detik ini, dan mungkin lebih sederhana. Tetapi begitu kita tunda, maka menjadi masalah. Maka kalau kita membuat kredo, menunda pekerjaan sama dengan memperpanjang penderitaan. Oh iya, betul. Kan jadi waktu menjadi tidak optimal. Kenapa? Karena sesungguhnya kita bisa mengerjakan yang nomor 2 pada detik ini, harus masih mengerjakan yang nomor 1 pada detik ini. Sehingga yang kedua terus tertunda begitu seterusnya. Sehingga ketika sampai di detik yang kelima misalnya gitu, kita menjadi mengerjakan 4 pekerjaan atau mungkin malah 5 pekerjaan. Atau menjadi 7 pekerjaan ditambah rasa gelisah dan penyesalan kita. Iya. Aduh, jatuh norek kan itu. Iya. Gak mau tak ngenek no kan itu. Ini yang pertama yaitu menunda. Kita karena menunda pekerjaan atau menunda aktivitas yang kita kerjakan. Kenapa begitu? Sederhana sebenarnya. Karena
kalau kita memandang setiap waktu adalah peluang beramal soleh, maka perintahnya itu kan bersegeralah berbuat baik. Berbuat baik itu adalah segera. Jadi begitu kita menunda, sesungguhnya kita telah melewatkan kesempatan untuk berbuat baik, menyia-nyiakan kesempatan untuk memperoleh kebaikan, memperoleh pahala, dan seterusnya. Jadi yang pertama, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu atau dengan menunda sesuatu. Maka menunda sholat itu kan termasuk begitu. Wah, ini Ustaz. Kan kalau kita menunda sholat kan artinya menyia-nyiakan waktu sholat kan. Betul. Nah, kita kan berarti sedang menikmati kerugian atau sedang siap-siap untuk menerima penderitaan yang panjang tadi kan, memperpanjang penderitaan karena kita menunda kan itu ya. Sholat kita menjadi tidak khusyuk, tidak tenang lah. Khusyuk mungkin kemelipen lah ya. Tidak tenang, sholat kita menjadi tidak tenang misalnya. Atau pekerjaan yang mestinya bisa kita kerjakan dengan enjoy, dengan enak, dengan tenang gitu, bisa kita nikmati pekerjaan kita, menjadi sangat terburu-buru dan pasti hasilnya tidak akan sebaik apabila pekerjaan itu dilakukan dengan tenang sesuai plotting waktu yang telah kita tentukan. Jadi kenapa menipu? Yang pertama karena waktu yang Allah berikan kepada kita ini kita sia-siakan dengan menunda sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Terus bagaimana agar tidak menunda? Ya buat rencana. Pagi hari ini kawan-kawan semuanya telah memiliki schedule yang bisa kita rancang, bisa kita lakukan. Kalau misalnya ini liburan bersama anak-anak ya kita siapkan waktu untuk liburan bersama anak-anak. Jangan kita tunda, jangan kita sia-siakan waktu itu. Wah, bisa minggu depan saja. Padahal kita tidak tahu minggu depan apa yang akan terjadi, kesibukan baru apa yang akan datang menghampiri kita. Nah, maka ketika saat kita bertemu dengan waktu luang di hari ini, nah, kesempatan yang datang pada hari ini, maka pandanglah setiap waktu, penggal waktu, jam, menit, sampai detik itu adalah kesempatan-kesempatan kita untuk beramal soleh. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan. Sayang nanti kalau amalan soleh ini kita sia-siakan. Sampai kalau biasanya ini saya kepada murid-murid perempuan saya misalnya, atau anak perempuan saya juga, begitu dia sudah suci ya Mbak Ayu ya, menstruasinya sudah suci, maka bersegera mandi, bersuci maksudnya, dan segera sholat itu. Kenapa? Karena ya bisa berakibat fatal kan nanti ketika dia menunda bersucinya, otomatis akan menunda kewajiban melaksanakan sholatnya. Padahal kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah, pada detik yang mana. Nah, kan itu latihan. Kalau tidak dilatih tidak bisa. Itu maka ya harus latihan. Latihan dari kapan? Dari sekarang. Kalau kita tidak bisa merasakan penggalan waktu adalah penggalan perbuatan perintah melakukan kebaikan, maka ya harus kita mulai hari ini, kita atur, kita tata, kita kelola kegiatan ini dan kerjakan segera. Jangan menunda, karena menunda pekerjaan memperpanjang penderitaan. Masya Allah, apalagi sholat ya Ustaz. Apalagi sholat. Ya sholat Allah. kan sekali lagi kita tidak pernah tahu detik, saat ya istilahnya dalam Al-Quran itu, saat yang datang akan menimpa kita. Padahal pada saat itu kita belum menunaikan sholat kan sungguh-sungguh sebuah penyesalan. Nah penyesalannya itu pasti setelah terjadi kan Mbak Ayu ya. Iya. Setelah kita tahu, aduh dulu aku meninggalkan sholat, itu kan pasti sangat menyesal. Atau kalau kita cek log itu di akhir bulan ada rekap itu, loh orang sing bolong. Iya. Terus gak bisa ditambal mana kan. Nah, padahal kenapa? Karena sudah lewat waktunya. Lah yang kedua adalah menyia-nyiakan waktu atau waktu luang adalah dia menggunakannya tidak untuk kebaikan. Kita ya ini penyakit yang sekarang datang menimpa anak-anak kita kan ya, anak-anak kita, anak-anak muda kita. Ini kan dengan adanya game misalnya begitu ya. Ya yang membuat mereka menjadi tidak merasa bahwa waktu ini berharga.
Bahwa kesempatan ini sangat berharga. Sehingga dia mengisinya, menggunakannya, sibuk kan? Anak-anak kita ini kan sibuk. Tentang gitu kan? Faktanya mendelik beripate. Iya. Tapi kalau apa-apaan tapi tidak digunakan ya sesuatu yang bermanfaat. Iya. Dan apa-apa nih sing dilakoni kalau gunane untuk masa depannya dia juga nggak ada manfaatnya untuk meningkatkan kompetensi kapasitasnya juga tidak. Jadi mengisi waktu yang telah Allah sediakan kepada kita dengan aktivitas dengan kegiatan yang tidak ada gunanya, yaitu sama dengan menyia-nyiakan. Kita tertipu berarti dengan waktu yang telah Allah berikan kepada kita. Kan sudah ya kadang-kadang saya juga nggak habis pikir kalau orang sudah dewasa masih main game ya, main game dalam arti membuang waktu ya, dalam arti membuang waktu untuk main game dengan main game. Mengapa begitu cara berpikirnya? Loh kan sekarang Ustaz sudah passive income gitu ya. Oh iya, dari duit datang sendiri betul. Ya. Loh, duit kan gitu, tetapi waktu yang disediakan oleh Allah kepada kita ini kan lebih berharga dari segunung duit kan? Kenapa? Kemanfaatan hidup kita, kegunaan hidup kita, ya kembali kepada yang saya sampaikan di awal tadi bahwa setiap kesempatan yang ada dalam kehidupan kita ini kan peluang kita berbuat baik. Nah, kalau oke lah kalau misalnya sudah lewat urusan ekonomi kita karena sudah setiap saat passive income sudah datang dengan sendirinya, penghasilan pendapatan kita walaupun kita tidak bekerja, misalnya bekerja dalam arti langsung ya. Tetapi kan kehidupan ini harus kita memberikan kemanfaatan. Tidak terus duduk kemudian menyia-nyiakan waktu dengan bermain, dengan bersenda gurau, dengan istilahnya ya lelahan lah kalau orang-orang Jawa bilang itu. Yaitu membuang namanya. Itu berarti menyesal nanti dia akan dituntut oleh waktu bahwa setiap detik yang telah digunakan ternyata tidak untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan, hanya untuk dirinya sendiri lah. Itu waktu ya saya jadi ingat dengan lagunya siapa itu Chrisye ya. Kalau sudah nanti Allah menutup kehidupan, kemudian waktu sudah diambil oleh Allah kita, sehingga kita tidak ada lagi batasan waktu. Kan tidak ada lagi batasan nanti ketika kita sudah kembali di hadapan Allah. Sudah tidak ada pagi, tidak ada sore, tidak ada sejam, tidak ada 2 jam, kan itu ya. Itu baru kita tahu, ternyata waktu yang telah diberikan Allah ketika di dunia ini sebegitu bermanfaatnya, begitu besarnya. Maka kehidupan itu kan 2 kali, hidup di dunia dan hidup di akhirat ya. Hidup di dunia itu untuk menanam, hidup di akhirat untuk memetik buahnya. Nah, waktu-waktu ini adalah seperti sebuah lahan gitu ya, sepetak lahan, 2 petak lahan, atau 1 hektar lahan dan seterusnya, di mana saat kita untuk menanam, menyemai biji, dan kelak dari situlah kita akan memetik buahnya. Kemudian yang kita akan tertipu yang kedua itu kesehatan, Mbak Ayu. Wah, kalau kita lagi sehat begini kan kebaya ya toh? Iya. So kayak sip-sipo. Saya lihat Ustadz jalannya lemes. Duh, kemenyek gitu ya Ustadz ya. Soalnya kita masih sehat gitu ya Ustadz. Iya. Kenapa manusia sering tertipu oleh kesehatan? Karena ketika sehat dia tidak merasa bahwa sehat ini nikmatnya Allah. Padahal setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini tidak akan luput dari pertanggungjawaban. Masya Allah. Kalau kita merasa bahwa nikmat sehat ini adalah amanah yang harus kita pertanggungjawabkan, kan pasti tidak sembarangan kita. Iya, iya. Mulai dari makannya, minumnya, Tidak cara memperoleh makannya, cara memperoleh minumnya, cara mentasarufkan atau membelanjakan apa yang kita peroleh, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan yang penting. Mengapa iki duwek kurek kan itu. Ya ibaratnya tukang parkir di bawah lah Mbak Ayu ya. Iya. Pasti walaupun itu bukan mobilnya kan pasti hati-hati kan dia. Betul. Menjaganya, keamanannya, gak oleh berat, gak oleh disenggol kan itu tuh. Kenapa? Karena bukan miliknya. Sehingga dia hati-hati. Ya sama, sebetulnya kesehatan ini bukan milik kita. Kesehatan ini miliknya siapa? Miliknya Allah. Sewaktu-waktu
bisa diambil oleh Allah. Nah, ketika itulah kita akan mengatakan, hati-hati Rek dengan kesehatan ini, jangan disia-siakan. Bagaimana menyia-nyiakan kesehatan itu? Ya, satu, kita sembarangan menggunakan kesehatan ini. Yang kedua, tidak menggunakan kesehatan kita untuk melakukan kebaikan untuk kehidupan. Maka saya ikut prihatin ya, beberapa berita terakhir ini, misalnya di pusat-pusat atau tempat-tempat ya dalam tanda kutip hiburan. Bahasa agamanya tempat-tempat bermaksiat gitu ya. Oh, ternyata didatangi pengunjung yang berjubel. Ya Allah, ketika pandemi kemarin wong padha wedi mati saya gitu ya. Saiki begitu pandemi wis dijupuk karo Gusti Allah, dibebaskan kita, oh ternyata nafsu kita untuk berbuat maksiat menjadi terlampiaskan. Itulah kemudian yang disebut dengan tertipu dengan kesehatannya. Berarti makanya nek wong mati ku mbak kan, saya niki nggih, saya ini apa wis gak maksiat maneh ngono. Oh, iya. Sederhananya kan itu. Nah, daripada hidup terus kemudian dia berbuat keburukan kayak gitu. Betul, Ustaz. Kan mati. Nambah dosa aja. Iya, betul, Ustaz. Nah, ini yang menjadi kata kunci yang sangat penting. Maka dua nikmat yang sering menipu manusia itu, yang pertama adalah waktu yang luang atau waktu yang longgar. Mumpung masih longgar, santai-santai gitu ya. Begitu wis mepet gendantapan. Kayak diburu macan. Nah, ini kan merusak diri sendiri, merusak reputasi dan merusak prestasi kita. Akhirnya potong kompas kan, sangat disayangkan untuk menyelesaikan tugas itu. Begitu pula dengan kesehatan, begitu kita sudah sakit, begitu seseorang sudah sakit, diberitahu sama dokter bahwa sebab sakitnya sampai ini karena pola makannya jelek gitu kan ya. Kemudian kontennya atau bahan yang dimakan, zat yang dimakan, yang diminum tidak sehat, kan gitu. Cara, bahkan kalau menurut agama, cara memperolehnya juga tidak dengan cara yang halal, itu menjadilah penyakit yang sulit untuk diobati. Ketika itu baru menyesal, aku dulu kok enggak gitu ya caraku makan, aku kok enggak memperoleh makanan, minuman dengan cara yang halal, yang baik, yang memberi kebaikan, kebahagiaan pada orang lain. Sehingga sehat yang Allah berikan ini betul-betul menjadi amanah yang layak untuk kita pertanggungjawabkan dengan memperoleh kebaikan-kebaikan dari sehat kita. Kalau tidak sehat kan kita nggak bisa berbuat baik. Maka ketika kita sehat, lakukan kebaikan. Masya Allah. Berarti intinya kita tuh jangan sampai tertipu sama waktu luang dan nikmat sehat itu ya Ustaz? Betul ya. Agar nggak tertipu tadi ya. Satu, jangan menyia-nyiakan atau dengan menunda pekerjaan. Terus yang kedua, isilah setiap waktu itu dengan kebaikan. Alhamdulillah Ustadz Pim, terima kasih sudah mengingatkan kita. Jangan sampai tertipu kawan akan nikmat sehat dan waktu luang. Menghargai waktu, apapun itu, berapapun detiknya, menit, segala macamnya, kita harus memanfaatkan dengan baik. Ingat, kurang menunda lebih, pekerjaan, memperpanjang penderitaan. Sepakat. Baik, dan terima kasih kawan. Saya Fitriana Ayu dan Ustadz Mim Syaiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.